مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kalian menonton video di channel ini, ada baiknya kalian klik subscribe dan tekan loncengnya, karena satu subscribe kalian akan membantu channel dan yayasan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu, kita dapat bertatap muka di ruangan ini dalam rangka sama-sama sudah kita ketahui, yaitu untuk sama-sama melaksanakan proses permohonan maaf ya atas mungkin kekhilafan nanti yang akan kita ketahui bersama dan akan dijelaskan oleh tim dari UAS, yaitu Bang Iqbal Pulungan Gresik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati tim UAS dari Medan yang
dikomandoi oleh Bang Iqbal Pulungan. Ya, selamat datang Bang, marhaban bikum. Kemudian juga pengacara dari tim UAS, yaitu Bangda Ahmad Fadli Rosa. Ya, beliau ini teman saya, ini teman di kuliah dulu. Ya, sudah lama sekali dan sekarang udah jadi pengacara besar juga ini namanya di Medan. Padahal dulu waktu masih anak-anak masih bersama. Ya. Kemudian juga alhamdulillah di sini sudah hadir. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira, terima kasih atas undangan yang sudah kami layangkan ke pihak Kodim 0203 Langkat untuk dapat hadir dalam acara kita ini. Ya, alhamdulillah dari awal juga sudah hadir. Kemudian juga dari Polres Binjai yang sudah memenuhi undangan kami, alhamdulillah ini juga sudah hadir. Saya lihat ada sekitar 3 orang. Ya, dari awal juga dari Polsek Binjai Utara juga udah dari awal duluan dia di sini. Ya, saya datang sudah ada. Kemudian dari Polres Binjai yang diwakili oleh Pak Bambang, ya, dari Kanit Intel Polres Binjai dan beserta rekannya. Kemudian juga ada saudara Haris Bedul, ya, yang sudah hadir di sini. Kemudian juga rekan-rekan dari GNP Ulama Kota Binjai yang memang sengaja memfasilitasi acara ini, dan juga orang yang banyak membantu yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Ikhwan fillah, jamaah ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang terjadi peristiwa yang yang menggegerkan, dan bagi kita semua memang ini satu hal yang tidak benar, ya, atau terkesan berita hoax, ya, terhadap seorang ulama kita, yaitu Ustadz Abdus Somad. Ya, tentu ini menimbulkan gonjang-ganjing, menimbulkan fitnah sana sini, dan tentunya kita ingin agar masalah ini bisa diselesaikan. Ya. Kemudian kemarin selama beberapa hari ini saya juga sudah berkonsultasi dengan pihak hukumnya, yaitu Bangda Ahmad Fadli Rosa ini. Kita minta agar ini segera diselesaikan, karena saudara Haris Bedul juga adalah seorang muslim, begitu Ustaz. Jadi itu yang pengantar yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan-tambahan atau ada nasihat-nasihat nanti dari ustaz-ustaz kita dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafur ar-rauf syakur alladzi waffaqa man arada hidayatahu li mahasinil umur wa makasimil ujur fa'amilu fi hayati ma'amalan salihatan yarjuna biha tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah biyadi mawaqitul a'mari wa maqadirul umur, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amrin mabrur. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, sembari salawat beriring salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan sapanya kelak di yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang saya hormati Ketua GNVF Kota Binjai, yang saya hormati tim pengacara daripada tim UAS Sumut beserta timnya, yang saya hormati bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Kami pada dasarnya adalah tidak ingin masalah ini sampai ke ranah hukum, tidak ingin masalah ini diperbesar. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan mengapa kami bertindak cepat kepada Bang Haris Bedul.
saya mendapat informasi ini kan namanya digital nih kan, sosmed ini cepat. 5 menit kita upload itu sudah mungkin sampai seluruh Indonesia bisa sampai gitu ya. Sampai kepada saya baca, pertama saya lihat ada gambar UAS, kemudian saya baca daripada isi yang Bang Haris Bedul share itu ya, ada kalimat yang saya rasa yang nggak cocok, seolah-olah Ustadz Abu Somad pernah menyampaikan mungkin dalam tabliknya ataupun dalam hal tertutup untuk mengajak warga Binjai untuk memilih salah satu pasangan calon. Itu yang saya agak keberatan. Kemudian saya konsultasi ke tim hukum kita, oh ya ini nggak bisa. Kemudian kami cepat bergerak, pagi-pagi kami kejar untuk meminta klarifikasi dari Bang Haris Bedul. Jujur saja, kami berbuat seperti ini tidak ada kepentingan apa-apa. Kami semua, saya termasuk tim saya semuanya berKTP Medan. Dan saya tidak mengenal, kami tidak mengenal salah satu calon pun yang ada di Binjai. Siapapun yang menang, intinya siapapun yang menang, tak ada yang menguntungkan bagi kami. Kami semata-mata hanya ingin menyelamatkan nama besar Ustadz Abu Somad, seolah-olah supaya jangan ditarik kemana-mana, jadi sehingga beliau memilih paslon salah satu, sehingga terjadi keributan. Itu yang kami merasa agak keberatan, sehingga terjadi gonjang-ganjingan antara umat Islam, kenapa begini, apa betul. Itulah kami perlu konsultasi ke tim pengacara, sehingga kami buat langkah hukum untuk mensomasi Bang Haris Bedul. Seandainya Bang Haris Bedul tetap ngeyel, tetap ya misalnya, kami akan tetap lanjutkan, karena ini menyangkut marwah daripada ulama kita, ulama kami. Apapun, siapapun orang yang ingin menjatuhkan nama Ustadz Somad di Sumatera Utara, kami akan maju duluan. Karena beliau bukan ulama yang hanya sekedar untuk nasional, beliau cukup juga dipakai di internasional. Jadi untuk itu sekali saya sampaikan, tidak ada kepentingan kami di sini sehingga kami berbuat ini untuk mengenai pilkada, tidak. Ya, kami murni ingin nama UAS tetap bersih, nama UAS tetap, beliau tetap ulama, dan tidak ada memang memihak ke salah satu paslon, dan saya pun tidak mengenal paslon-paslon yang ada di sini. Karena kami tidak ada kepentingan, Bang. Jujur saya katakan tadi, kami tidak ada KTP Binjai. Ya, kami semua KTP Medan. Jadi jangan ada di pelintir kemana-kemana lagi. Kami murni bahwa saya ingin membersihkan nama Ustadz Abu Somad, dan alhamdulillah Bang Haris Bedul bersedia untuk meminta maaf karena Bang Haris Bedul menyampaikan ini di sosmed, ya kan? Gak mungkin cuma kita berdua aja, Bang minta maaf ya, gak mungkin. Abang harus menyampaikan juga, mengklarifikasi, meminta maaf, dan di sini kita sudah buat konsepnya, ya. Meminta maaf, nanti kita akan sampaikan juga ke media cetak supaya andai ini juga nanti sampai ke UAS, beliau pun merasa tenang karena beliau saat ini masih berada di suatu tempat di Indonesia Timur mengisi acara. Jadi saya berharap selesai nanti ini acara permintaan maaf close, ya. Kami juga tidak akan melanjutkan tindakan yang lain kecuali kalau memang masih ada lagi yang berbuat seperti ini. Saya berharap ini sebagai iktibar ya, sebagai untuk orang-orang bisa melihat, berhati-hati ketika mau mencaplok foto ataupun membuat yang sebenarnya bukan dari sumber awalnya ya. Jadi saya harap ini bisa menjadi kepada masyarakat semuanya bisa menjadi pelajaran agar berhati-hati memilih kata, mengirim, men-share sesuatu agar
dibaca lagi, diteliti lagi agar tidak menjadi polemik dan masalah di kemudian hari. Saya kira itu saja, Bang Enda. Kemudian nanti saya lanjutkan, saya berikan ke tim hukum untuk selanjutnya, karena ini kita nggak banyak biar selesai, biar dilanjutkan. Kemudian kalau sudah selesai minta maaf, kita foto-foto, kemudian kita bisa bubar. Kami kembali ke Medan. Saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dari pihak unsur TNI Polri yang hadir pada kesempatan ini, kemudian para ustadz dan teman saya dari GNPF, Ustadz Sani, dan hadirin yang nggak bisa kita sebut satu persatu. Terima kasih kepada GNPF yang telah memfasilitasi sehingga acara ini bisa berjalan. Tentunya kami beberapa hari yang lalu kami mendapat berita dari masyarakat bahwasanya ada postingan seseorang yang bernama akun Facebooknya itu Abdul Haris. Ternyata abang ini ternyata bernama Abdul Haris Manap, ya. Enggak ada Manapnya. Oh ya. Setelah kami cek, ternyata kami dapat ketahui alamatnya. Kemudian kami ajukan somasi. Di dalam somasi itu secara tegas kami sudah nyatakan bahwasanya tidak benar postingan itu, tidak ada, dan Ustaz Abdul Somad juga tidak ada terkait atau terafiliasi dengan pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Binjai. Seperti yang disampaikan oleh abang kita Bang Iqbal, kami ini orang Binjai. Bahkan saya sendiri juga tidak ada kaitan dengan politik, walaupun sebagai kuasa hukum tim UAS. Apalagi tim UAS tidak ada kaitannya politik dengan Pilkada Binjai. Jadi kami tegaskan berita itu tidak benar, berita itu bohong. Oleh karena yang bersangkutan juga sudah ingin minta maaf dan mungkin menyesal, ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi beliau, tapi bukan hanya kepada beliau, kepada seluruh oranglah yang menggunakan Facebook supaya berhati-hati, apalagi ini mencantut nama Ustaz Abdul Somad. Jadi saya rasa kita langsung ke teknis saja. Ini mungkin nanti kami sampaikan surat permintaan maafannya, apakah ini sudah sesuai atau tidak, nanti bisa dibaca oleh Bang Haris Bedul. Kalau memang sudah oke, ditandatangani, dan mungkin ini akan disebarkan atau ditayangkan ke media sosial, elektronik dan sebagainya, karena yang bersangkutan juga menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial dan sebagainya. Jadi saya rasa itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan permintaan maaf kepada publik, kepada Pak Ustadz Abdul Somad, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Abdul Haris, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jurnalis atau wartawan, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kupenada, Binjai Utara. Sehubungan dengan status saya pada tanggal 26 September 2020 di Facebook yang isinya sebagai berikut: Ustadz Abdul Somad yang lebih kerap disebut UAS ada mengajak warga Binjai untuk mendukung dan memilih Haji Ali Sandriani Sabta Bangun di Pilkada 9 Desember 2020. Jangan lupa 9 Desember 2020 coblos Boru Lubis. Berita yang saya sampaikan tersebut di Facebook yang mencatut dan membawa-bawa nomor Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA
yang isinya sebagaimana tersebut. Di atas adalah ada akun Facebook saya yang bernama Haris Bedul. 2. Bahwa atas status dan berita tersebut saya meminta maaf kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LC, MA, dan tim dakwah UAS yang berada diserta pada umat Islam yang mendukung dakwah UAS. 3. Bahwa saya tidak akan lagi menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoak, bohong, fitnah terkait nama baik Profesor Dr. Abdul Somad LC, MA. 4. Bahwa saya tidak keberatan permintaan maaf saya ini ditayangkan, dipublikasikan atau disampaikan oleh pihak manapun kepada khalayak ramai publik, baik di media sosial, media elektronik maupun media cetak sesuai surat somasi nomor 116 garing AFR garing 10 garing 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang diajukan oleh tim UAS atau kuasa hukum, dikarenakan hal tersebut menjadi syarat permintaan maaf saya ini. Demikian pernyataan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar, waras, dan sehat walafiat tanpa paksaan dari pihak manapun. Binjai 4 Oktober 2020. Tertanda tangan Abdul Haris. Satu, dua, tiga. 2. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita saksikan proses permohonan maaf yang disampaikan oleh Bang Haris Bedul ya, kepada kita semuanya, khususnya kepada umat Islam yang bersimpati kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Iqbal Pulungan LC, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Jadi bukan hanya untuk Bang Bedul aja, tapi juga untuk seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan ini banyak hikmahnya. Jadi kemudian yang kedua juga, ini ditayangkan nanti di media bukan untuk menjelekkan Bang Bedul, tidak, tapi supaya orang semakin berhati-hati. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga berpahala. Kenapa? Jadi hati-hati orang, kan begitu. Ya, jadi kami yang memfasilitasi acara ini, kenapa ini saya fasilitasi? Karena saya tinggal di BJ. Ya alhamdulillah banyak yang kenal, jadi saya hubungi ada apa ini gitu. Jadi bukan ada apa tidak, kebetulan juga emang pengacara ini Bang Fadil Ahmad Roja ini kawan kuliah saya. Ya jadi ya beliau nelpon saya, ini di BJ begini, coba cari jalan keluar. Makanya saya cari jalan keluar kayak mana ini supaya cepat selesai. Kenapa? Karena ini juga dalam masalah proses pilkada, takutnya nanti digoreng-goreng, digiring-giring segala macam. Itu yang kita tidak mau. Jadi alhamdulillah hari ini sudah selesai semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini banyak hikmahnya dan juga semuanya kita diberikan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk yang baik. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Haris betul? Ya. Begini ya. Sekali lagi. Ya.
Terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Nantikan video terbaru selanjutnya dengan cara klik subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.